Yang ada kemarin 20.000 itu lebih banyak ke pekerja-pekerja informal. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Isang Doma bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAP Depemda Bone Bolango menggelar forum group discussion atau FGD dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo. FGD yang berlangsung di Resto Angelato membahas mengenai implementasi instruksi Bupati Bone Bolango tentang perlindungan jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM bagi pekerja masyarakat rentan desa melalui APBDes. Pertemuan yang melibatkan seluruh tim anggaran pemerintah daerah atau TAP di Bone Bolango ini untuk mencarikan rumusan yang tepat terkait instruksi Bupati mengenai kepesertaan BP Jam Sostek bagi masyarakat pekerja rentan di desa yang akan dianggarkan melalui anggaran pemerintah desa. Sekda Bone Bolango Isang Doma mengatakan setidaknya terdapat beberapa opsi agar instruksi Bupati tersebut bisa terrealisasi. Salah satunya yaitu dengan menyurat ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia agar bisa menggunakan dana desa yang dialokasikan oleh APBN untuk membayar kepesertaan BP Jam Sostek. Pilihan kedua yang akan dilakukan agar instruksi Bupati tersebut bisa terlaksana yaitu melalui subsidi untuk kepesertaan mandiri. Setiap pekerja rentan yang ada di desa hanya perlu membayarkan iuran sebesar Rp10.000 dari total iuran per bulan Rp16.800. Sisanya akan menjadi tanggungan pemerintah daerah Bone Bolango. Ini komitmen pemerintah daerah, Bapak Bupati bersama dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo berkomitmen bagaimana seluruh warga masyarakat Bone Bolango yang usia kerja itu sudah totalitas di cover oleh BPJS Tenaga Kerja. Sekarang ini sudah 45% secara provinsi ya. Tapi untuk Gorontalo, Bone Bolango sendiri itu yang tertinggi dari semua kabupaten kota di Provinsi Gorontalo. Nah, salah satu strategi yang akan kami tempuh adalah bagaimana alokasi dana desa atau ADD itu bisa menyisikan Rp16.800 per orang untuk 100 orang per desa. Tadi sudah kita bahas, kita ingin kalau itu mungkin memberatkan ada beberapa opsi. Opsi pertama tidak dialokasi dana desa tapi itu disisihkan dari dana desa APBN. Nah, untuk menempuh opsi itu, pemerintah daerah akan mencoba menyurat ke Kementerian Desa dan ke BPJS Tenaga Kerja Pusat bagaimana dana desa APBN ini bisa diambil atau bisa disisihkan untuk membiayai atau mensubsidi penjaminan sosial bagi masyarakat yang di desa, terutama untuk pekerja-pekerja yang non formal, khusus misalnya guru ngaji, kemudian pekerja-pekerja rental yang guru-guru honor PAUD, ya, guru ngaji dan segala macam, imam masjid, seperti itu. Ini opsi pertama. Opsi kedua tadi kami tawarkan atau kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kita dorong kemandirian peserta, tidak membebani ada alokasi dana desa tapi ada subsidi pemerintah daerah. Kita dorong misalnya dengan mandiri setiap pekerja non formal tersebut, apakah itu aparat desa, apakah itu guru ngaji, apakah itu pembantu rumah tangga atau supir bentor dan segala macam, itu kita dorong mereka kalau bisa mengalokasikan dana mereka per bulan 10.000 dan 6.800 itu akan kita subsidi. Kita akan subsidi dari alokasi dana desa. Nah, kalau ini bisa secara perlahan akan kami tindak lanjuti juga dengan konsultasi dan menyurat ke kementerian. Sementara itu, Kepala BP Jam Sostek Cabang Gorontalo Arif Budiman mengapresiasi atas upaya pemerintah daerah Bone Bolango yang mendorong agar seluruh pekerja rentan di Bone Bolango bisa tercover menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, maka pihaknya akan turun melakukan sosialisasi ke desa-desa agar masyarakat bisa terdorong menjadi peserta mandiri. Pemerintah Bone Bolango itu satu dari beberapa pemerintahan kabupaten yang memang sangat mendukung program BPJS Ketenagakerjaan, terutama kecelakaan kerja dan sebagainya. Terlihat dari coveragenya Pak
udah nyaris 100%, sedikit lagi menyentuh 100%. Saya harap memang kita bisa menyentuh sampai ke desa-desa, terutama untuk pekerja rentan yang ada di desa petani, terutama yang berusia lanjut mungkin ya. Nah, nanti pemerintah daerah kabupaten sangat mendukung. Cuman mendukung itu kan harus ada regulasi yang benar-benar sudah mulus lah ya berjalannya. Jadi pada prinsipnya kami akan coba mendorong juga bersama pemerintah Kabupaten Bone Bolango mendorong bagaimana regulasi itu bisa ditetapkan oleh kantor pusat. Intinya seperti itu sih Pak terkait dengan regulasi. Opsinya sangat bagus. Kami memang berencana untuk melakukannya secara mandiri dulu. Yang penting kan kami mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Artinya kami mendorong kemandirian masyarakat membayar iuran secara mandiri. Ketika kami sudah melakukan itu ternyata Pak, ini Pak 1.000 orang nggak mau bayar nih. Nah itu. Jadi benar-benar sampai ke tangan pemerintah daerah bahwa ini yang benar-benar nggak mau bayar. Nah itu. Kami maunya datanya seperti itu sih Pak. Artinya ya kami mendorong mandiri dulu. Saya rasa ya kalau bilang besar Pak. Kalau dibilang kecil. Jadi tinggal perspektif masyarakat saja. Ternyata perspektif masyarakat, murah lah itu, ya pasti bayar mereka. Mahal Pak, kami nggak punya Pak, mendingan beli rokok katanya kan. Nah itu jadi mahal Pak. Nah, itu. Jadi kami mendorong mandiri dulu sih. Konsepnya memang arahan dari para SKPD, OPD itu sangat bagus sekali. Dan itu akan kami segera lakukan. Kalau bisa besok langsung kami eksekusi Pak. Untuk tahap awal agar instruksi bupati tersebut bisa berjalan dengan baik, rencananya pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango akan mendaftarkan 77 tenaga kerja informal di peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun di tanggal 17 Agustus nanti. 77 orang yang akan didaftarkan diantaranya berasal dari para peserta PKH, imam masjid, guru PAUD, serta tenaga honorer di tingkat desa. Wahid Yunus, Gorontalo TV.